Oke, sebagai gongnya udah tuh Hmm. udah disebut semua, tapi ini kayaknya ada satu tim yang belum disebut. Bukan MU, Newcastle. United menang kan semalam? Iya United yang dari atas lagi tuh yang menang. Menang kok Ta- United. ta- tapi ngomong-ngomong soal United itu ya, term Hmm. United itu ya. Aku kapan hari ada lihat di Twitter orang debat Hmm. soal penggunaan nama United. Jadi Hmm. yang debat itu orang-orang Londo sana kan, orang-orang Inggris sana debat. Hmm. Katanya, kenapa United itu selalu diasosiasikan sebagai Manchester United? Ya Hmm. kan, diasosiasikan sebagai Manchester United. Terus, Hmm. kenapa bukan Leeds United ada, Sheffield United ada, eh, Newcastle United ada. Terus ada satu Hmm. fans Newcastle yang dia tinggal di Newcastle, dia ngomong gini, soalnya kalau kamu tinggal di Newcastle, kamu Hmm. nyebut kamu fans United, orang Newcastle Hmm. pun pasti beranggapan kamu fans Manchester United, karena Hmm. yang membedakan, karena di Manchester itu ada dua tim, United sama City. Ah. Untuk Ah. membedakan ya orang itu identiknya asosiasinya dengan siapa yang paling besar gitu ya, Manchester Ya, United. ya. Jadi kamu ngomong United ya Manchester United. Kalau yang film apa dulu yang awal 2009 2010 yang sempat United. anu itu ya? United itu ya? United judul yang tragedinya I- MU kan? i- Iya, United itu ya. United Yang judulnya. yang ada anu tentang supporter juga United itu ya. Kalau United Jadi ini, United itu yang tragedi Munich. bukan yang filmnya MU sih, tapi kalau yang film sepak bola apa itu ya? Apa Green Street Kalau Hooligan? itu ya. Green Street. Ya 2005 Kalau itu. situ kalau kalau nggak salah di film itu malah West United itu Ham. diasosiasikan West Ham West Ham. kan? Iya, 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 iya. Hmm. Jadi kalau misalnya dibilang United itu sebenarnya identik mana? Pasti kayak kalau yang orang-orang sana hampir mirip lah mungkin kalau dibilang kalau dia di mana gitu ya dia mungkin paling United lah. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi tim secara historikal nih, tim besar Hmm. atau tim yang meraih juara ya ya siapa lagi kalau bukan Manchester United gitu kan? Iya, iya. Ah, ah. Nah, Manchester United kalah sama Newcastle United. Catat, catatan menarik dari pertandingan kekalahan United semalam itu kan, Ah, 6 laga tandang lawan tim yang bertengger di hmm, peringkat 1 sampai peringkat 9, ke enam hmm, enamnya itu United kalah. hmm, Lawan City kalah, lawan Brentford kalah, Aston Villa kalah, Arsenal kalah, Liverpool kalah, terus sekarang Newcastle kalah. hmm. Match semalam, aku dari 10 menit pertama sudah nggak yakin sih MU bisa menang. Lihat intensitas intensitas serangannya Newcastle itu nggak karu-karuan, apalagi lihat Alan Saint Maximin itu kayaknya nggak pernah Hmm, kehabisan energi itu pemain satu itu. hmm, Itu hmm. nggak aku nggak berharap banyak semalam itu sebenarnya MU bisa menahan imbang, dan ya ternyata malah kalah gitu. Ya, yang paling aneh sih aku ngeliat di in game ya. Hmm, Secara formasi kan sebenarnya dua jangkarnya itu kan Sabitzer sama McTominay kan. McTominay, iya. Tapi di in game itu McTominay malah jadi nomor Lebih depan. 10. Iya, iya, iya. Ha, 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 ha. Itu yang aku bikin aneh gitu. Ah, Dari performa Bruno Fernandes kelihatan banget sih kelelahan banget sih. nggak capek dia ya. Malah mulai dari menit pertama karena apa? Sabitzer itu pun kayaknya memang bukan tipikalnya untuk jadi nomor 6 gitu. Hmm, Dia harus ditemani harus ada temannya. Casemiro yang tipikalnya lebih lebih defensif lah. Nggak Hmm, bisa dia menjadi mau diandalkan jadi seorang jangkar untuk menahan serangan dari tim gitu. hmm. Jadi di babak pertama pun malah harus beruntung sih MU nggak kebobolan gitu karena Iya. ngelihat pola penyerangannya tuh kosong banget itu di lini tengahnya Hmm, United. Cuman hmm. memang itu yang paling kentara dan aku berharapnya Ten Hag bisa merubah
sosok McTominay pada saat awal babak kedua, tapi ternyata Masih tetap nggak dipasang. diubah-ubah juga gitu kan, Mm, masih mm, tetap dipasang. mm. McTominay kalau ngejar bola nonton doang, nggak Iya. pernah mau apa ya, tackling misalnya kalau ada untuk mematahkan serangan Newcastle nggak ada juga gitu kan. Jadi Mm, memang secara secara keseluruhan Weghorst nggak kelihatan, Rashford nggak kelihatan, Bruno nggak, Anthony ini memang kerjaannya tugasnya cuma satu, cuma pengen ngibulin dan burn aja gitu kan. Nggak ada satu momen tuh Anthony itu sudah tinggal one on one, kemudian dia menunggu Dan Burn itu untuk yang ngejar di, dia, yang di kemudian babak pertama. babak kedua nih, Oh, babak yang kedua. babak kedua. Oh iya iya iya. Kemudian dia balik lagi tuh. Hmm. Itu langsung aku langsung refleks, anjing nih Anthony. Harusnya itu dia langsung ngasih tusukan gitu. Take on satu pemain itu udah bisa langsung berhadapan dengan kiper, tapi ternyata Hmm. enggak gitu kan. Hmm. Sabitzer lah pegang bola kayak nggak terlalu, masih belum nyaman gitu kan. Memang Hmm. bukan posnya sih di situ. Hmm. Jadi yang paling puncaknya itu, paling mengejutkan itu sih, aku kalau jadi Victor Lindelof, aku sih bakalan marah sih sama Ten Hag. Karena apa? Aku kayak Lindelof itu kayak Jadi korban ini ya. korban terus dijadikan cuma satu center back loh. Iya, Aku iya. nggak tahu apa maksudnya. Hmm. Martinez Varane diganti, yang Hmm. dimasukkan center back cuma satu. Hmm. Lahirlah golnya kalau Wilson gitu kan. Iya, iya. Jadi kayak apa ya? Posisi lagi kayak gitu, dia dibikin sendirian di belakang gitu. Jadi memang eh, agak aneh sih pertandingan, kayak kayak masih jet lag itu semua pemain setelah jeda international Internasional. break. Hmm. eh iya, Anthony ini kayaknya apa ya? Aku nggak tahu mau mau Hmm. membela Anthony seperti apa gitu karena maksudnya gini loh, dia itu kan winger, dia itu kan Hmm. sebagai seorang winger selain harus cut inside, mbok ya Hmm. lepaskanlah satu dua umpan crossing, tapi nggak ada gitu Nggak loh. ada. Jadi Iya. sebenarnya, jadi kalau misalnya Anthony ini one dimensional ya memang benar. Hmm. Kalau dia udah Hmm. ketutup ke cover ya udah bingung dia mau ngapain kan? Nggak ada Masalahnya tuh one opsinya. dimensional itu masih lumayan kalau dia tipe one dimensional itu kayak Anthony Valencia ke depan Oh nih. Ini enggak, iya 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 statis banget tuh di situ kan. iya Nggak ada arahnya dia malah. Jadi di iya. situ dia nungguin aja dia. Mm-mm. Dan yang yang menjadi titik lemah United di pertandingan semalam karena Anthony itu adalah karena ya memang posisinya Anthony itu pada saat entah itu build up serangan atau pada saat in Hmm. control possession dia Hmm. itu terlalu jauh gapnya dengan sepertiga Hmm. akhir lapangan gitu. Hmm. Hmm. Jadi pada saat Iya, ya. jadi nggak ada pemain yang bisa mengakomodasi eh, interchange play-nya Anthony sama pemain lain, anggaplah Dalot atau Hmm. Sabitzer. Itu kan nggak ada tuh yang bisa mengisi pos-pos di untuk masuk ke sepertiga akhir gitu. Jadi Hmm. Anthony sendiri dan dia bukan tipikal pemain yang bisa ngasih cross, cuma bisa Hmm. gocek satu pemain, dua pemain terus langsung flashing dan itu jadi salah satu kartu mati sih kalau di pertandingan Hmm. semalam. Iya memang di in game sih pemain United itu kayak jaraknya sih terlalu jauh-jauh, nggak ada yang uh, posisional itu nggak ada yang narrow. Biasanya kan ada dua tiga pemain itu yang selalu Hmm, berdekatan kan membentuk mm-mm, segitiga, mm-mm. kemudian melakukan short part cepat gitu. Tapi Rashford terlalu jauh di sebelah kiri, Kiri. kemudian Bruno Fernandes tugasnya terbelah untuk bantu Sabitzer dengan mengcover McTominay gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Luke Shaw betul-betul kayak dimanfaatkan, nggak supaya nggak bisa terlalu agresif. Pola penyerangan Newcastle United Iya, difokuskan di sebelah kanan gitu kanan kan. iya. Nah, Diogo Dalot ya gimana ya? Kayaknya memang Itulah maksimalnya ya. dia. Oke. Eh apa ya? Anthony terus Jadon Sancho juga nggak. Anthony Martial juga kayaknya kalaupun kayaknya MU juga nggak hampir nggak ada bedanya sama Liverpool.
malah kayak lebih parah lagi karena kita gabungin harganya Anthony sama Jadon Sancho itu bisa dapat berapa pemain gitu kan. Makanya makanya setelah aku pikir-pikirkan ngelihat harganya Jadon Sancho 90, Anthony plus add-on 100 gitu 100. kan. Mm. Harganya Harry Kane dan Osimhen itu murah. Jadi eh, kasih aja lah Rashford misalnya sebagai eh pemain asli Manchester yang mengisi posisi winger gitu kan. Mm. Kemudian nanti Garnacho kalau sudah sembuh, Mm. Anthony sama Jadon Sancho jadi pelapis. Jadi dengan kita ngelihat harga seorang Jadon Sancho yang performanya kayak gitu, Mm. Harry Kane misalnya dipatok harga 100 juta Mm. atau 90 juta, kayaknya Mm. beli aja lah karena kayaknya jadi murah itu pemainnya gitu kan. Tapi kalau misalnya Mm. kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya apa yang sudah diraih sejauh ini hasil-hasil kayak gini harusnya memang bakalan terjadi di era progres yang dilakukan Erik ten Hag ini kan. Mm. Cuman memang yang bikin hasil ini mengecewakan, 2 minggu nungguin MU main, Mm. Malah kalah. Betul kalah betul gitu kan. betul betul betul. Tapi kalau misalnya dilihat dari, jadi mengecewakan itu bukan karena eh, turun peringkat dari peringkat 3 jadi ke peringkat 4 gitu. Iya. eh Praktis hanya sudah segitu lama kita nunggu kalah gitu. Karena kalau dilihat dari perburuan, yang paling rasional itu memang ya 4 besar aja nih Betul untuk perburuan betul. sekarang ini kan. Mm. Paling kalau misalnya supaya selamat bisa langsung lolos eh Champions League, ya mudah-mudahan lah bisa juara Europa League gitu supaya Iya. nggak masuk kualifikasi gitu kan. Mm. Betul betul. Jadi ya, Tapi kan kalau misalnya, tapi kayaknya kecil juga sih lawan di FA ya. hah? Di FA juga kayaknya kecil ya. Ya Eh. memang nggak tahu juga ya kita ngelihat kalau dari 2 tim nomor 1 sekarang di 2 liga terbesar di Eropa, Arsenal dan Barcelona itu kalah di kompetisi yang sistem knockout system gitu kan. Hmm. Siapa tahu memang musim ini ya Ten Hag itu bisa lebih maksimal di kompetisi, Hmm. di yang formatnya kompetisi bukan yang memang yang eh, long season seperti ini kan. Jadi Mm. ya siapa tahu aja sih. Tapi yang jadi pertanyaan itu kalau misalnya ketemunya Man City gitu kan. Iya. Iya iya iya. Jadi ya ya semoga aja sih kalau misalnya ngelihat sekarang nih pemain United yang lagi cedera, ya praktis yang biasanya masuk Erikson sama Garnacho sih yang absen kan. Iya. Setidaknya kalau misalnya eh, setelah minggu ini mungkin masih pemain-pemain masih butuh rehat gitu. eh Ten Hag dan staffnya juga kayaknya masih belum terlalu tune in setelah udah break. Ya Hmm. semoga aja ini hanya memang apa ya, satu satu dua pertandingan yang memang lagi off aja. Iya. Dan Casemiro juga 2 minggu depan ya sudah bisa main lagi ya. Nggak tahu udah akumulasi 4 belum itu ya dia absennya kan, 4 pertandingan dia Empat absennya kan. pertandingan. Mm-mm. Hmm. Ini iya, posisinya MU sama Newcastle itu kan poinnya sama 50 ya. Iya sama, beda Sama goal poinnya, difference saja beda, iya beda goal difference tapi pertandingannya masih sama-sama menyisakan 1 pertandingan kan. dibanding dengan peringkat di atasnya. Mm-mm. Jadi ya itu balik lagi ke tadi. Kayaknya kalau dipikir-pikir lagi emang MU ini lebih kronis Hmm. dari Liverpool deh. Iya, cuman itu aja biasanya karena apa ya? United itu secara pemberitaan itu seksi apa ya? Ya enggak MU Eh enggak makan. eh, Pembawaan Erik ten Hag juga terbantu dengan image gaya Ten Hag ya, selalu Iya. memberikan optimisme ke media gitu kan, Mm-mm. cara dia memotivasi pemain gitu. Mm-mm. Jadi berbeda mungkin kalau misalnya kayak dulu zamannya Ole, mau bagaimanapun apa yang terjadi
Hmm. itu selalu selalu nggak tahu apa maksudnya gitu kan, Iya. selalu terlalu bermain aman gitu kan. Kalau Ten Hag Mm-mm. kan kalau lagi jelek kayak gini dia berani tuh, kayak tadi malam tuh Ngomong. dibilang, tadi malam kelihatan kalau yang di pertandingan ini yang hanya kelihatan pengen menang cuma Iya, Newcastle iya, iya, gitu, iya. Ah. pemain-pemainnya nggak ada kayak gitu kan. Mm-mm, mm. Nah, kalau Ole mungkin dibilang kami sudah berusaha maksimal Hmm. tapi hasilnya berbeda gitu. Paling kayak Iya. gitu aja deh netralitasnya kan. Iya, kalau Gitu. kalau Mourinho lebih toksik lagi. Iya, kalau Mourinho beda lagi dah. Kalau Mourinho ngomongnya nggak ada pemain yang bisa main di tim yang saya ini. Iya, nggak pantas main. Nggak pantas. Aku berharapnya itu malah McTominay itu tadi malam babak pertama sudah harus diganti dengan Fred gitu. Karena McTominay karena mungkin cuman karena 4 gol di Scotland ya. pada saat main di Hmm. Scotland dia kemudian langsung layak diberikan Hmm. starting, kemudian baru diganti menit 82 ya. Hmm. Karena kenapa mengejutkan? Awalnya kan salah satu kekuatannya Erik ten Hag itu dari pengap-pengapnya bilang kan Babak kedua. kemampuannya game changing pada saat di in game kan. Dia tahu Hmm. kapan harus diganti pemainnya, kapan Hmm. mengganti siapa gitu. Tapi Hmm. tadi malam tuh kayak memang ini aja sih, kayak kayak nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu. Iya. Pergantiannya juga aneh gitu. Karena memang nggak ada opsi di bangku cadangan. Opsi ada, tapi opsi yang Hmm. diharapkan ini nggak bisa. Tenak mungkin sudah sadar gitu kalau ya elah Hmm. pemain yang ini juga nggak bisa diharapkan gitu. Hmm. Jadi ya masukin aja lah yang ada. Hmm. Dan mungkin juga sih, mungkin juga kenapa McTominay masih tetap dimainkan sampai menit ke 80 itu buat menaikkan harganya dia karena kan katanya Newcastle ngincar dia. Si McTominay. Iya. Iya, cuman memang semoga aja sih bukan hanya diincar, dibeli betulan lah. Iya, karena memang Nggak kayak ada harapan anu, memang ini pemain ini. Dia kualitasnya iya. terbatasnya cuma sebatas gitu aja. Hmm. Segitu aja Yang kualitasnya. pelatih yang cocok memotivasi dia kayak cuman Mourinho aja, McTominay ini gitu. Di pertandingan tadi malam itu aku berharapnya misalnya seorang Bruno Fernandes mau negur dia atau Hmm, ngasih instruksi bagaimana. Ngelihat beberapa momen itu selalu kelihatan loh kapan Joe Willock, kapan hmm, Murphy dribble bola, cuman hmm. lewat doang di depannya, nggak ada lakukan apa-apa gitu. Iya, dia kehilangan seorang father figure. Hmm. Aduh. Jadi ini Newcastle, Brentford, Brighton ini tiga tim yang justru Hmm. justru tim seperti Everton, Leicester dan siapa lagi yang satu itu Leeds, Bournemouth. Bournemouth itu malah berkutat di papan bawah ya. Iya. Wolverhampton juga. Hmm. Jadi ya ini makin makin mendekati akhir kompetisi makin menarik juga sih. Makin kelihatan siapa yang apa kedalaman skuadnya dan Hmm. Hmm. manajernya itu cerdik dalam dalam apa week in week out. Hmm. Aku kalau misalnya misalnya Hmm. pengen memberikan eh, apa kompetisi di lini penyerangan United ya, terutama di sayap. Hmm. Eh, Kalau misalnya kamu biasa terobsesi dengan seorang Ruben Neves untuk mengisi lini tengah, kalau Hmm. supaya bisa kasih pelajaran ke seorang Jadon Sancho gitu atau si Anthony, Eh, lirik lah itu ada Traore. oh Kayaknya harga juga nggak mahal-mahal iya banget, tapi iya. lihat aja gayanya gitu kan. Ah, ah. Iya. Kayaknya setiap dia main itu back lawan tuh kayaknya udah langsung kelimpungan tuh mau dijaga bagaimanapun gitu kan. Iya iya. Tipikalnya kan hampir mirip seperti Anthony Andre Valencia yang Valencia. lari Mm-mm. doang bisanya nggak bisa belok, tapi setidaknya arahnya jelas ke arah depan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi semoga aja sih, walaupun Anthony dan Jadon Sancho yang sudah harga semahal itu sudah mengisi posisi winger, Ten Hag masih berani untuk nambah pemain di posisi itu. Iya, bentar Om. Mm. Oke lanjut.
Ya, kalau misalnya Ten Hag pengen menerapkan gaya seperti misalnya dulu di Ajax dia yang memaksimalkan peran seorang winger gitu kan, Heeh. dan menyesuaikan dengan gaya seperti di Liga Inggris, karena kalau Anthony di Liga Belanda mungkin karena dia bisa mendapatkan banyak ruang di posisi sayap, back di sana juga nggak seagresif seperti di Liga Inggris, jadi dia Heeh. bisa bergaya selama yang dia inginkan gitu kan. Tapi di sini nggak bisa Iya, gitu. iya, betul. Mungkin kalau di Liga Italia cocok dia mungkin Cocok dia karena ya. gaya tipikalnya butuh ruang kan. Heeh. Kalau Heeh. di Liga Inggris ya nggak bisa kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya dilihat dari posisi yang lain, di lini belakang itu sih aku, walaupun misalnya seorang peran Diogo Dalot nggak terlalu maksimal, dua center back Varane dan Lisandro Martinez, aku sih sudah cukup percaya diri dengan dua pemain itu. Tinggal Heeh. eh, pelapisnya aja misalnya kan. Kalau Lindelof bisa mau Heeh. bertahan di United, bagus-bagus saja gitu Kak untuk seorang pelapis gitu. Iya. Kemudian di posisi left back juga sudah Luke Shaw, ya ups and down kayaknya semua pemain pun mengalami itu kan. Dan baru Eh, baru ting- perpanjang kontrak dia kan. jadi kalau menurutku di lini pertahanan itu sudah oke sih. Tinggal Heeh. tinggal yang lini tengah, kalau misalnya mengharapkan Casemiro fit terus dan terhindar dari kartu merah, ya tinggal dipertimbangin lagi aja, harus ada satu pemain yang memang kayaknya setara seperti, aku kemarin kepikiran siapa ya, aku lupa lagi. Siapa? Yuri Tillemans. Bukan bukan. Ah Siapa? Eh Sergei Milinkovic Savic. itu kayaknya udah hampir mirip kayak Nico Gaitan itu. Nggak usah Mediano tuh. Nico Gaitan, Wesley Sneijder itu bakalan masuk satu frame itu, mereka itu yang selalu tiap musim diincar gitu kan. Eh, Ezekiel Garay gitu kan, itu satu satu Anjir. bracket tuh mereka tuh. Anjir. Aku lupa siapa kemarin. Ya itulah kayaknya. Pokoknya kalau misalnya Erik ten Hag musim depan, yang lagi bikin galau dia sekarang ini kan masalah siapa pemilik selanjutnya. Karena kalau misalnya menggantung seperti Mm-mm. ini, mungkin dia untuk mengajukan proposal pemain yang diinginkan jadi Ditunda bingung juga. juga nih, Iya, gitu kan. iya, 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 iya. Eh, jadi Iya. ini juga harus ditentukan dengan secepat mungkin ada pemilik baru, Heeh. atau setidaknya fix lah status kepemilikannya siapa gitu, Betul. supaya Ten Hag juga bisa mengajukan proposalnya. Jadi, oh si Anu, Siapa? eh, Lavia, Oh, Romeo pem- Lavia, Southampton. Southampton, Romeo Lavia Hmm. itu Tuh dari bagus segi tuh. harga kayaknya nggak terlalu mahal Bagus tuh. tuh distribusi bolanya si kawan itu. Bagus dia tuh. Jadi dia sih harusnya supaya bisa ngasih keseimbangan di lini tengah aja, Heeh, karena heeh. Casemiro ya mungkin akhirnya adalah kalimat welcome to Premier League ke Casemiro. Gimana nggak bisa dia kayak di Liga Spanyol yang setelah berapa tahun di sana nggak pernah dapat kartu merah, Iya, di sini iya, iya, beruntun dapat kartu merah gitu. iya. Jadi ya harus ada opsi yang bisa seimbang lah dengan Casemiro uh, Hmm. di lini tengah United. Aku sih berharapnya ini si siapa? Eh Eduardo Camavinga unsettling di Real Madrid. Jadi bisa bisa dibajak tiba-tiba gitu kan. Kalau aku ngeliat gayanya Madrid sih, kayak jarang ya, pemain misalnya pun dia nggak perform kemudian nggak nyaman terus minta pindah, itu jarang gitu kan. Iya, ya paling Eh, dipinjemin dulu beberapa tahun, habis itu baru dilepas. iya, Kayak Odegaard. mm, iya. Tapi kalau kita lihat memang prospeknya Kamavinga dengan si Tchouaméni kan untuk menggantikan Toni Kroos Toni dengan Kroos, Luka Luka Modric Modric. gitu kan. Heeh, heeh.